Selamat malam, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Acara seri kelas pemilu Network for Indonesian Democratic Society Netfit Sulawesi Utara yang dirangkaikan dengan dialog pemilu dengan tema Tantangan Digitalisasi Pemilu di Indonesia, Manado 13 November 2020 dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami undang untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Doa yang akan disampaikan oleh Marhan Bena SPDI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Marilah kita hening sejenak untuk sama-sama membacakan doa. Dan izinkanlah saya menuntun pembacaan doa sesuai dengan keyakinan saya, yaitu agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidillahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Netfit Sulawesi Utara
Sahabat Yardi Harun, MPD, disilahkan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan atas berkenan sehingga kita masih bisa dipertemukan pada malam hari ini. Dan yang kami hormati Ketua Netfeed Indonesia, Ibu Dahlia Umar, yang kami hormati pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, yang juga Koordif Data Informasi, Hukum Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Supriyadi Pangelu, yang bisa menempatkan waktu bersama kita pada malam hari ini untuk mendiskusikan tema yang kita coba angkat terkait tantangan digitalisasi pemilu di Indonesia. Terkait tema yang kita obrolkan malam ini juga sebenarnya sudah banyak didiskusikan juga di forum-forum di luar kita, tapi kita coba merefleksikan kembali bagaimana apa pentingnya penggunaan sistem atau aplikasi untuk dalam proses pemilihan umum, baik dalam tahapan-tahapan yang sudah kita lalui, termasuk bagaimana efektivitas dan efisiensi penggunaan aplikasi tersebut, karena ada dampak positif dari penggunaan itu di tengah COVID-19. Penggunaan aplikasi ini ketika melibatkan tahapan yang tidak menggunakan aplikasi itu juga berkonsekuensi terhadap melibatkan banyak orang di tengah COVID-19. Dan tentu ini juga menjadi obrolan kita yang nanti akan kita kembangkan di diskusi. Kebetulan sudah hadir para narasumber kita. Harapan besar di pembukaan kegiatan seri kelas pemilu ini di rangkaian dialog bisa berjalan dengan lancar, dan tamu undangan yang hadir juga nih kawan-kawan dari KIPP, kemudian juga dari JPPR sudah hadir. Terima kasih. Semoga proses dialog ini bisa berjalan dengan bisa memberikan banyak rekomendasi penting terkait pemilu yang baik dan bermartabat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sambutan Ketua Netfeed Indonesia, Ibu Dahlia Umar MA, sekaligus membuka acara seri kelas pemilu Network for Indonesia Democratic Society Sulawesi Utara yang dirangkaikan dengan dialog pemilu dengan tema tantangan digitalisasi pemilu di Indonesia. Kepada Ibu Dahlia disilahkan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Sulut yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Komisioner Supriyadi Pangelu. Terima kasih sudah hadir dalam forum ini. Yang saya hormati Ketua Netfeed Indonesia untuk Provinsi Sulawesi Utara dan seluruh ketua dan sekretaris Netfeed Sulawesi Utara dan kawan-kawan para pemantau yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah kita bisa berkumpul hari ini dalam rangka
memulai seri kelas pemilu ya, jadi seri kelas pemilu untuk Netfit se-Sulawesi Utara yang diinisiasi oleh kawan-kawan para ketua dan seluruh genap pengurus Netfit Sulawesi Utara. Rekan-rekan sekalian, saya tidak akan berpanjang lebar. Saya ingin sekali mengapresiasi forum ini sebagai forum pertama kali kita bertemu. Saya sudah baru kenal dua ya, Yardi dan Zai, tapi saya belum kenal yang lain-lain, walaupun nama-namanya sudah saya tanda tangani semua sebagai bagian dari kepengurusan Netfit Sulawesi Utara. Tepuk tangan ya buat Netfit Sulawesi Utara. Jadi teknologi membuktikan bahwa kita bisa berkembang tanpa harus bertemu langsung. Kami di Netfit se-Indonesia sudah ada di 17 provinsi dan 61 kabupaten kota yang sudah mendapat SK itu 17 provinsi dan 45 kabupaten kota. Selebihnya sekarang dalam persiapan. Tetapi saya ingin menjelaskan sahabat-sahabat sekalian, rekan-rekan sekalian, kami sebenarnya membentuk Netfit itu saya bersama Bang Zul, kemudian Ibu Anna Rusli dari Sulsel, kemudian Pak Mursalim dari Sulbar, Pak Misrawi dari Kalbar, itu semua mantan KPU. Ya, kami ingin bikin organisasi khusus buat kami aja, karena kami senang isu kepemiluan. Jadi bagaimana kalau kita bentuk organisasi yang nanti pekerjaannya adalah membuat kelas pemilu online. Jadi kelas pemilunya online ya. Jadi kita kumpulkan seluruh materi. Lalu kalau ada orang mau belajar pemilu bisa mengakses materi dari website itu. Tidak pernah terpikirkan buat kami yang sudah tua-tua ini punya cabang di daerah. Jadi kalau mau jujur, saya juga tidak terlalu banyak mengkampanyekan Netfit. Tetapi kemudian pada saat kami memantau pemilu pertama kali di 2019, memang banyak sekali pemantau yang bergabung. Sepertinya paling banyak yang memantau TPS itu Netfit ya di Jakarta, selain KIPP dan JPPL. Lalu kemudian kami mulai dikenal dan banyak teman-teman di daerah yang ingin bergabung. Dan akhirnya kami memutuskan organisasi ini diubah, boleh kemudian membuat perwakilan di provinsi dan kabupaten kota. Jadi sebenarnya kalau di Jakarta itu Netfit Indonesia hanya 3 orang, saya dan 2 kawan saya yang lain. Yang lain-lain itu posisinya ada di seluruh wilayah Indonesia karena mereka memang mantan-mantan KPU yang ikut bersama saya membuat kelas pemilu. Awalnya kami bikin kelas pemilu online, tapi sekarang sudah ada Netfit di daerah dengan segala variasinya. Ada yang bikin webinar dan ada yang bikin kelas-kelas offline seperti ini, ada yang bikin pelatihan kepemimpinan dan lain-lain yang secara mandiri dan bersama-sama kami berdayakan. Di sebagian daerah itu ada Netfit yang mendapatkan hibah dari pemerintah daerah, ada juga yang kemudian mendapatkan kerjasama dengan KPU dan Bawaslu. Jadi praktis teman-teman di Netfit daerah sudah mulai berkreasi sendiri untuk menjalin kerjasama strategis yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak muda. Untuk Netfit persyaratannya tidak boleh pernah menjadi penyelenggara pemilu di level kabupaten kota dan provinsi. Jadi kalau yang KPU Bawaslu itu ikut organisasi yang namanya Jaringan Demokrasi Indonesia. Kalau Netfit ini khusus anak muda usia maksimal maksimal 40 tahun deh. Kemarin kami sepakat sebenarnya 35, tapi ternyata masih banyak juga yang mau bergabung. Jadi anak-anak muda sebagian ketuanya usianya di bawah 30, walaupun itu ketua di provinsi usianya di bawah 30 tahun. Ada yang masih 23 tahun, 24 tahun sudah memimpin Netfit di provinsi-provinsi tersebut. Tujuan kita sebenarnya untuk memberikan, melatih keberanian anak muda dalam mensikapi isu-isu politik lokal, isu-isu politik nasional,
supaya selalu ada ruang publik bagi anak muda untuk mewarnai opini-opini yang penting dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak. Jadi selain isu kepemiluan, kita juga bisa membahas isu-isu lain, isu-isu lingkungan, isu-isu permasalahan hukum, isu-isu pendidikan dan lain-lain yang menurut Bapak Ibu, kalau yang concernnya senang dunia politik atau dunia sosial, Anda bisa kemudian melatih diri untuk berproses di Netfit Indonesia. Jadi Netfit ini sangat-sangat mandiri dan sangat-sangat aktif, juga bisa menjadi proses saling mengenal ya. Kan kita senang ya kalau punya kawan seluruh Indonesia dan terbuka bagi siapapun yang mau bergabung. Sebentar lagi kita akan punya kawan Netfit di Bali. Jadi di Bali akan ada Netfit dan mereka bahkan sudah punya kantor ya, kantor yang disiapkan oleh para donatur yang biar punya teman orang Bali Pak. Kita kan jarang ya kenal sama orang Bali, orang NTB. Saya ingin sekali punya cabang itu. Saya pengen tuh Netfit Papua Barat, tapi saya cek dulu. Saya tanya-tanya dulu. Siapa tahu mereka mau bersama-sama kita membangun jaringan yang lebih baik. Semoga jadi anak muda itu bisa punya peran yang lebih dari sekedar pengikut ya, peran yang lebih dalam dunia kepemiluan dan lain-lain. Demikian pembukaan saya. Dengan ini saya resmikan seri dialog pemilu, tantangan digitalisasi pemilu di Indonesia. Selamat untuk Netfit Sulut, semoga bermanfaat bagi semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin undangan, acara pembukaan seri kelas pemilu Network for Indonesia Democratic Society Netfit Sulawesi Utara sudah dibuka secara resmi oleh Ketua Netfit Indonesia Ibu Dahlia, dan dengan demikian berakhirlah sudah tugas saya sebagai Master of Ceremony pada malam hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada sahabat Zainuddin Pai yang akan memandu kita semua dalam dialog pemilu, seri dialog pemilu dengan tema tantangan digitalisasi pemilu di Indonesia. Kami persilakan yang akan memandu dialog pada malam hari ini, moderator sahabat Zainuddin Pai MPD. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom, salam sejahtera. Yang kedua, kawan-kawan sekalian, di sini juga hadir pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Supriyadi Pangelu, SHMH, yang kalau saya tidak salah minggu lalu baru saja di wisuda di tempat ini juga. Nah, ketiga tentu kami sangat bangga karena dalam dialog pemilu yang pertama ini langsung dihadiri juga oleh kawan-kawan pemantau pemilu, ada dari JPPR, KIPP, dan juga kawan-kawan Netfit Kabupaten Kota. Ini pertemuan pertama kita secara langsung, sahabat-sahabat, kawan-kawan sekalian. Kita patut apresiasi. Ada juga di belakang sahabat Taufik Dulfaki ya, Bawaslu Kota Manado. Ini juga baik kawan-kawan sekalian, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Netfit Sulut tadi, dialog pemilu kita ini akan coba fokus pada tema digitalisasi pemilu di Indonesia atau tantangan digitalisasi pemilu di Indonesia. Nah, kawan-kawan, kenapa kemudian Netfit Sulut mengangkat tema ini? Karena memang bagi kami tema digitalisasi pemilu ini bukan tema yang baru juga bisa dikatakan seperti itu, tapi juga tema yang hingga hari ini menjadi perdebatan ya, baik di level akademisi dan juga para pegiat pemilu, termasuk Netfit Indonesia. Kenapa? Karena
digitalisasi pemilu, misalnya saja kita ambil contoh ya, sistem informasi teknologi pemilu itu konteksnya rekap elektronik atau yang paling terbaru adalah si rekap itu sendiri. Nah, bagi kami memandang bahwa memang ini masih menjadi perdebatan. Tapi bagi penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU katakanlah, si rekap ini bisa membantu bagi masyarakat atau penyelenggara pemilu sendiri dalam konteks rekapitulasi elektronik ya, dan membantu dan sangat efisien menurut penyelenggara pemilu. Tapi memang yang perlu dipertimbangkan lagi adalah konteks apakah infrastruktur, misalnya infrastruktur daerah, infrastruktur negara kita itu sudah mumpuni sebagai penopang untuk sistem ini. Itu pertama. Yang kedua, jangan sampai imajinasi kita atau harapan kita si rekap ini bisa menjadi efisien ya bagi pelaksanaannya, tapi justru malah itu tidak membantu sama sekali. Nah, karena ada beberapa daerah di Indonesia atau jangan terlalu jauh di Sulawesi Utara sendiri misalnya, itu yang infrastruktur teknologi informasinya itu masih belum mumpuni. Ada daerah-daerah terpencil yang mungkin itu menjadi pertimbangan kita. Nah, kawan-kawan sekalian, di sini tentu sudah ada 2 narasumber. Sebenarnya juga ada 3 ya yang kami undang, termasuk juga Ketua KPU Sulawesi Utara, tapi beliau memohon maaf karena tidak bisa menghadiri langsung, maka beliau berharap bisa lewat visual. Makanya kami sediakan aplikasi Zoom Meeting di sini. Mudah-mudahan bisa sama-sama dengan kita. Nah, baik kawan-kawan sekalian, mungkin untuk kesempatan pertama ini kita bisa langsung memberikan kesempatan dulu kepada pimpinan Bawaslu dulu ya, Pak Supriyadi Pangelu. Kita berharap beliau bisa memberikan perspektif ya, bagaimana konstruk sistem teknologi informasi pemilu dari atau dipandang dari pengawas pemilu itu sendiri. Kepada Pak Supriyadi disilakan. Izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang saya hormati Ketua Netflix Indonesia Senior Mbak Dahlia Umar. Terima kasih sudah datang dan berkunjung di Sulawesi Utara. Ketua Netflix Sulawesi Utara, sahabat Tiardi, bersama jajaran pengurus Sulawesi Utara dan teman-teman pengurus kabupaten kota, akan ada pemantau pemilu, JPPR, KIPP, dan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat dan kecintaan kita semua. Mohon maaf saya terlambat karena undangannya mendadak juga, tapi ini sebuah kebanggaan bisa bersama-sama dengan teman-teman yang punya komitmen dulu bagaimana bersama-sama mengawal demokrasi. Langsung. Izin Habib ya. Izin Habib. Istilah tuan rumah jangan Bapak usir deh. Tetap protokol, aman.
Dalam ruangan saja tidak kalau Oke. Next. Ini Bapak Ibu Saudara, dasar penguatan teknologi informasi dalam pemilu, transparansi, akurasi, kecepatan dan mengurangi beban kerja. Ini yang di bawah sendiri ada beberapa aplikasi yang kemudian didorong untuk memudahkan pekerjaan-pekerjaan, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, dalam Perbawaslu 4 tahun 2020 yang kemudian lebih mengutamakan proses pengawasan penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa yang terkait dengan SIPS, sistem untuk pelaporan terhadap adanya penyelesaian sengketa apabila ada sengketa yang diajukan oleh peserta atau pasangan calon. Next. Menurut pakar komunikasi digital, pemerintah harus menerapkan teknologi digital dalam penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi. Lanjut. Ini tantangan Bapak Ibu Saudara. Pertama, penting untuk perubahan regulasi. Karena jujur saja sampai saat ini, walaupun ada di Bali pernah pemilihan kepala desa juga sudah menggunakan aplikasi, tapi di dalam undang-undang kita belum secara eksplisit untuk mengizinkan adanya penerapan digitalisasi dalam proses untuk terkait dengan mulai rekapan atau rekapitulasi secara online, karena ini penting. Tantangan terutama adalah terkait dengan perubahan regulasi. Kemudian budaya Bapak Saudara, budaya menggunakan media teknologi informasi masih rendah, apalagi kawasan-kawasan atau daerah-daerah kepulauan. Ketiga, inkonsistensi, masih tidak stabilnya penggunaan teknologi informasi pada pelaksanaan pemilihan, rekap yang datanya berubah-ubah. Kemudian kepercayaan atau kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang baru masih rendah. Kemudian infrastruktur, perlu dibuatkan grand design kebutuhan infrastruktur, di mana belum semua daerah Indonesia mendapatkan akses internet. Menurut data sekitar 12.548 desa Indonesia belum tersentuh internet. Tidak perlu jauh-jauh, saya dengan Pak Taufik Bilpaki baru balik dari Manado Tua, ada satu desa
yang sampai saat ini komunikasinya agak sulit. Padahal jaraknya dengan ibu kota Manado ini sangat dekat, ditempuh hanya kurang lebih 30 menit. Kita tidak perlu berpikir daerah kepulauan. Di Manado saja masih ada daerah atau kelurahan yang tidak bisa dijangkau dengan komunikasi. Ini tantangan juga. Anggaran pengkajian ulang kebutuhan biaya yang keberpihakan terhadap pengembangan teknologi informasi ini masih sangat minim, apalagi untuk kepentingan pilkada nantinya. Kemudian terakhir dari sumber daya manusia perlu pelatihan khusus serta sosialisasi. Nah, ini bagian dari upaya teman-teman untuk mulai dari hal kecil tapi memikirkan hal yang besar untuk kepentingan kemajuan bangsa dalam proses demokrasi itu sendiri. Next. Transformasi kampanye dari Bapak Saudara di tengah pandemi membuat berkurangnya interaksi sehingga diharapkan bisa mengurangi penyebaran virus. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, kurang lebih masuk 3 pekan kampanye. Dari ini kurang diminati, bahkan tidak mendapat perhatian serius dari peserta. Orang lebih, ini budaya, kembali kepada awal budaya, lebih suka orang door to door, datang baku dapa, padahal ini dalam kondisi kita di tengah pandemi COVID-19 yang kemudian prokes dalam amanat PKPU 13 ini terkadang diabaikan. Peserta pemilihan bahkan partai politik masih cenderung berpikir bahwa kampanye kalau ada arak-arakannya, ada pertemuan baku dapa, komba, ada DP joket atau diskotana, itu bukan kampanye. Kan ini yang terjadi. Padahal sebenarnya proses yang diamanatkan dalam PKPU 13 itu kampanye daring itu terbuka. Tapi orang tidak pernah melakukan itu. Karena kembali kepada budaya yang mempertontonkan kalau nyata kumpul massa walaupun ada pembatasan 50 orang sehingga Habib Babatariya terus di medsos. Kalau kurang 50 orang agak orang Sangir bilang rasa keren, tidak percaya diri bahwa orang ini tidak ada pendukung. Sehingga apapun alasannya batasan 50 orang ini tidak dipakai dalam tahapan kampanye selama pandemi COVID-19. Kemudian itu dalam berkampanye ataupun mendukung salah satu pasangan calon, terhadap hoax dan ujaran kebencian ini lebih menghiasi media sosial sekarang ini adalah terkait dengan ujaran kebencian dan hoax. Semua direwind, artinya di pilkada inilah yang kemudian kita mengetahui dosa-dosa tal calon. Diunggah bahkan ada akun-akun palsu juga yang, tetapi problemnya adalah orang atau pasangan calon atau tim kampanyenya yang merasa difitnah ini tidak pernah mengadu ke Bawaslu, selalu menunggu Bawaslu jok proses, Pak. Tapi ketika dipanggil untuk melaporkan sulit dan tidak mau dan tidak ingat untuk datang melapor ke Dijana Pengawas Pemilu. Next. Ini Bapak Ibu Saudara, persyarat pas penggunaan teknologi pemilu sebelum voting bisa diterapkan. Tahap 1 penggunaan sistem data pemilih KPU yang masih bermasalah. Tahap 2 masih adanya perbedaan pendapat tentang penggunaan sipol dan silon. Kedua sistem ini digunakan sebagai alat bantu saja atau sudah digunakan sebagai satu-satunya metode pendaftaran. Tahap 3 sistem informasi logistik KPU SILOK masih belum secara cepat mendeteksi kebutuhan surat suara. Kemudian tahap 4 aturan berkampanye dalam bentuk teknologi informasi masih kabur, sumir, yang terkadang penindakannya juga agak sulit. Kemudian rekap KPU penggunaan masih pada tahap uji coba. Next. Ini era baru pengawasan pemilu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yuk, bro. Apakah Bawaslu siap? Secara teknis Bawaslu sudah menyiapkan berbagai aplikasi yang memudahkan kerja-kerja organisasi sekretariat, pengawasan, pelaporan, pemantauan, penindakan dan penyelesaian sengketa. Aplikasi tersebut antara lain jaringan data dan informasi hukum JDIH, kemudian sistem informasi penyelesaian sengketa SIPS, sistem informasi pengawasan pemilu SIWASLU, sistem pelaporan pelanggaran pemilu SIGARU, dan bagian SDM yang banyak menciptakan sistem informasi untuk internal adalah inovasi Bawaslu dalam modernisasi dan digitalisasi lembaga penyelenggara pemilu. Ini aplikasi-aplikasi ini Bapak Ibu sekarang yang kemudian disiapkan dan digunakan Bawaslu dalam
Sebelum pandemi pun ini sudah ada. Tapi dalam kondisi pandemi ini, kemudian ini sangat memudahkan. Ada beberapa daerah yang terkait dengan sistem penyelesaian sengketa ini menjadi pintu untuk mendaftarkan permohonan di Bawaslu. Tidak langsung datang kemudian berbawa dengan rombongan ke kantor Bawaslu, tinggal kelengkapan berkasnya kemudian secara hard copy-nya diserahkan, tapi soft copy-nya sudah melalui sistem. Ini yang memudahkan dan membantu peserta kemarin dalam penyelesaian sengketa proses. Next. Mungkin ini Bapak Ibu Saudara, kita juga butuh feedback atau masukan-masukan dari teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih. Wal muwaffiq wal mushtarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib yang Ya, baik kawan-kawan sekalian. Banyak hal yang telah disampaikan oleh Pak Supriyadi tadi, termasuk juga mungkin aplikasi yang telah diproduksi oleh Bawaslu sendiri. Ya, ada Siwaslu, ada kemudian tadi juga sempat disinggung IKS ya untuk informasi terkait dengan penyelesaian sengketa. Ada poin penting yang saya catat di sini soal penggunaan media daring oleh oleh masyarakat Indonesia sendiri. Nah, tentu ini kemudian menjadi tantangan tersendiri, ya, baik bagi penyelenggara pemilu dan juga bagi peserta pemilu sebenarnya. Karena penggunaan media daring ternyata oleh masyarakat Indonesia itu belum terlalu intens atau kurang ya diminati, ya, apalagi karena kalau kita bicara tentang pemilihan, mau apakah itu pemilu maupun pemilihan kepala daerah yang disebut dengan kampanye, ya Pak Supriyadi, itu budaya masyarakat Indonesia itu harus arak-arakan, harus tetap muka. Sementara kan kondisi kita hari ini, kampanye itu diharuskan, ya, paling banyak itu dalam ruangan tertutup misalnya, atau memaksimalkan media daring. Nah, ini merupakan tantangan sebenarnya bagi kita ke depan. Nah, baik kawan-kawan sekalian, kita akan langsung juga ke narasumber yang kedua, Mbak Dahlia Umar. Kita akan mendengarkan bersama dalam perspektif pemantau pemilu, sistem teknologi informasi itu yang akan dipakai oleh penyelenggara pemilu itu baiknya seperti apa, kira-kira apa tantangan-tantangan yang harus digarisbawahi. Yang kedua, mungkin barangkali kita juga perlu mendengar kira-kira perbandingan sistem teknologi informasi di luar negeri, ya, atau di dunia lain, ya, di negara-negara yang lain, kira-kira seperti apa kalau kita coba bandingkan dengan sistem teknologi informasi yang ada di Indonesia. Nah, langsung saja Mbak Dahlia Umar, dipersilakan. Terima kasih Bung Zai. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut ya diskusinya. Jadi di sini ada kawan-kawan pemantau, ya, tidak hanya dari Netflix tetapi dari JPPR juga KIPP, yang kita semua bergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk menyikapi Sirekap. Jadi kalau teman-teman sudah dengar, minggu lalu kami melakukan diskusi media, kami bersama Perludem, Kode Inisiatif, Netgrid, dan Kemitraan menyikapi tentang penggunaan Sirekap dalam tahap penghitungan dan rekapitulasi Pilkada 2020, atau sejauh mana penggunaan Sirekap itu akan diberlakukan. Nah, sebelum kita membahas Sirekap, ini sebagai slide saya sebenarnya, coba slide berikutnya. Ini nanti buat dibaca-baca saja. Ini adalah hasil pembahasan dalam menyikapi atau mengantisipasi tahap pemungutan dan penghitungan suara pada rakor Bawaslu RI se-Indonesia, yang kemudian saya catat dan saya tuangkan dalam presentasi ini, dan kemudian sudah dibahas juga di Bawaslu RI sebagai bentuk informasi awal, ya, buat rekan-rekan sekalian. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau menurut saya, ya, karena saya
di KPU selama 10 tahun dari 2008 sampai 2018, saya mengalami transformasi pengembangan sistem teknologi informasi yang sangat baik di KPU. Jadi menurut saya KPU RI itu sudah cukup baik dalam membangun sebuah sistem di mana seluruh pelayanannya dan beberapa tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu itu menggunakan aplikasi. Pada saat saya di KPU belum ada yang namanya Sidali. Jadi kami menyusun data pemilih itu secara manual, belum ada sistem teknologi informasinya. Dan yang pertama kali membuat sistem teknologi informasi sistem data pemilih adalah KPU DKI pada saat itu Pilkada 2012, saya ketuanya. Jadi saya membuat sistem informasi pelayanan pengecekan data pemilih. Siapapun yang mau ngecek dia terdaftar di mana, di TPS mana, itu bisa melalui website. Baru kemudian KPU RI mengembangkannya untuk pemilu 2014. Jadi, kalau kemudian kan 2019 berkembang terus ya, sudah sangat baik, bahkan bisa mendeteksi kegandaan, bisa kemudian mencermati data-data yang tidak akurat. Dan itu menurut saya sebuah capaian yang sangat bagus. Kemudian juga ada aplikasi yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Tadi Pak Supriyadi sudah cerita bagaimana penyelenggaraan pemilu di Indonesia itu sudah semakin mengarah pada teknologi informasi. Nah, tantangannya adalah tadi yang Pak Komisioner bilang, kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi informasi itu sendiri. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita melihat kultur demokrasi yang dibangun sebenarnya adalah kultur demokrasi yang sebenarnya selama dia menyelenggarakan pemilu dengan memastikan prinsip-prinsip hak pemilih itu tidak terhambat, kemudian ada keterbukaan, ada akurasi data, ada profesionalisme penyelenggara yang kemudian bisa menyelenggarakan pemilu menggunakan teknologi informasi maupun manual, maka itu sudah memenuhi standar pemilu yang demokratis, bebas dan adil. Jadi bukan pemilu yang pakai teknologi informasi itu dianggap lebih baik dari pemilu yang menggunakan sistem manual. Itu harus dicatat ya. Nah, tujuan penggunaan teknologi informasi bukan untuk kemudian kita harus beralih ya. Intinya kalau manual itu dianggap old fashion, itu ketinggalan zaman, harusnya pakai melalui media-media digital. Enggak seperti itu. Jadi sebenarnya penggunaan media digital atau teknologi informasi itu tujuannya pertama memudahkan orang yang tadinya kalau mau ngecek saya terdaftar atau enggak dalam DPT itu harus jalan jauh ke kelurahan. Apalagi kalau dia tinggalnya di pedesaan, berapa lama dia harus ke kelurahan cuma buat ngecek dia terdaftar atau enggak. Karena DPT itu kan diumumkannya di kelurahan atau DPS ya. Sekarang kita tinggal klik lindungi hak pilihmu.kpu.go.id, kita tulis nih, kita udah kawan kita itu terdaftar di mana. Dan itu tidak terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya ya. Pemilu 2004 belum, pemilu 2000 Pilkada 2005, 2007, 2008, 2009 pun belum, masih manual. Nah kemudian yang pertama itu, jadi teknologi itu untuk memudahkan. Kalau saya mau mengenal calon saya, mana sumber-sumber informasinya, saya nggak perlu kemudian jauh-jauh datang ke kantor partai, kecuali iseng ya mau kenal langsung orangnya. Tapi kita cukup kemudian mencari informasi melalui internet. Kemudian kalau kita ingin mengetahui lokasi TPS itu di mana aja, bisa ada petanya. Peta di situ kemudian kelihatan TPS 1, 2, 3 dan seterusnya ada di mana. Jadi teknologi informasi itu untuk memudahkan cara-cara kerja penyelenggara pemilu dan akses pemilih terhadap pelayanan pemilu. Yang kedua, teknologi itu untuk efisiensi. Jadi kalau dengan teknologi menjadi semakin mahal, berarti teknologi itu jangan menjadi pilihan. Ya. Jadi kalau dengan teknologi itu biaya menjadi lebih tinggi dibanding dengan manual, itu patut dipertanyakan gitu ya.
Misalnya penggunaan teknologi itu sebenarnya memangkas biaya personel. Jadi kalau pakai mesin dalam satu TPS dengan pakai mesin itu bisa menjadi lebih cepat. Mungkin bisa dari satu TPS itu pemilihnya 500 bisa jadi 2000. Kenapa? Karena pakai mesin cepat. TPS-nya bisa dibuka dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Itu untuk memilih saja. Jadi pada saat saya pernah jadi penyelenggara pemilu di luar negeri, ya 2005 pemilu di Inggris itu pada saat Tony Blair mencalonkan lagi, pemilu akses itu yang mereka kedepankan. Jadi karena banyak orang yang bekerja di siang hari, di pagi hari, TPS itu dibuka dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam hanya untuk pemungutan suara. Kenapa selama itu ya semua orang itu kan beda-beda jam kerjanya. Ada yang dia bisa pagi, ada yang bisa siang, sore, malam dan seterusnya. Nah, ada pemikiran bahwa bisa kita pakai mesin tapi durasi untuk mengambil suara memilih itu ditambah waktunya. Karena kan tidak perlu menghitung lagi. Kenapa kita memilih sampai jam 1 siang? Supaya ada waktu menghitung dari jam 1 sampai sore atau bahkan sampai malam. Tapi kalau misalnya kita menggunakan mesin, kita nggak perlu tutup TPS cepat-cepat. Karena kalau kita memilih seperti di India atau di Filipina, surat suara itu setelah kita tandai ya, kita menandai ya, kemudian kita masukkan ke dalam mesin penghitung dan dia menghitung secara otomatis mesin itu. Jadi tidak perlu ada hitungan manual yang satu-satu yang seperti kita lakukan. Apakah efisien? Ada yang kemudian setelah dihitung-hitung dia efisien karena dia tidak perlu lagi misalnya membayar banyak petugas untuk tujuan menghitung dan merekap. Tidak ada rekap berjenjang kan. Semuanya sudah otomatis dalam mesin itu kemudian terintegrasi dan mentabulasi dengan sendirinya. Jadi yang dipangkas itu biaya SDM, kemudian biaya operasional dan lain-lain. Tetapi ada yang bilang bahwa tetap mahal karena mesin itu harganya mahal dan maintenance-nya juga harus hati-hati dan itu membutuhkan biaya. Jadi mesin-mesin seperti yang kita lihat di berbagai negara, misalnya di Inggris itu ya, harga mesinnya saja 5.000 sampai 15.000 dolar. Satu mesin untuk satu TPS. Kalau dia kemudian melayani 1.000 sampai 3.000 pemilih, bisa kita hitung ya, berarti total pembiayaannya berapa dibandingkan dengan misalnya menggunakan metode manual. Nah, yang ketiga, untuk tujuan percepat, untuk supaya cepat dan lebih akurat. Kalau saya pribadi ya, saya lebih percaya mesin daripada manusia. Karena selama saya menyelenggarakan pemilu, terutama dalam pemilu legislatif, lebih banyak petugas yang salah mengisi berita acara daripada yang benar mengisi berita acara. Jadi di PPK itu, di sini mungkin ada yang PPK ya, mungkin teman-teman KIP dan JPPR juga melihat ya. Jadi di PPK itu disibukkan dengan mensinkronkan angka-angka karena banyak yang tidak sinkron antara surat suara yang digunakan dengan surat suara yang kemudian sah dan tidak sah. Terus antara suara sah dengan hasil perolehan calon beda. Kenapa ya? Karena salah atau tidak akurat dalam menghitung akibat kemampuan manusia yang terbatas kalau menggunakan sistem manual. Makanya mesin itu dia akan konsisten selalu selama dia tidak dihack ya. Jadi dia akan selalu konsisten untuk tidak melakukan kesalahan pada saat ada transmisi data ke mesin. Nah, ada model-model teknologi informasi yang kalau saya jelaskan panjang, tapi saya ingin singkat saja. Ada yang mesin langsung memilih untuk voting ya, jadi ada mesin electronic voting. Mesin itu betul-betul melayani dari mengidentifikasi pemilih sampai kemudian pemilih itu memilih di layar ya, kayak kita kalau menggunakan ATM ya. Lalu kemudian juga secara otomatis menghitung sendiri di situ. Itu namanya e-voting ya. Kalau e-counting atau e-rekap, pemilih sebenarnya memilih secara manual. Jadi ada surat suaranya, kemudian ditandai,
lalu surat-suara itu dimasukkan ke dalam mesin penghitung. Itu sebenarnya tidak kategori e-voting, itu e-counting. Nah, Indonesia sebenarnya sudah mau, tadi Pak Supriyadi cerita ya, juga Zaid sempat mengangkat isu tentang Sirekap. Sirekap ini kategorinya e-counting, jadi dia menghitung secara otomatis, kita semua masih memilih secara manual, lalu pada saat dihitung, akan direkap ya, disusun sebuah berita acara yang bisa mentransfer angka-angka menjadi tabulasi. Jadi angka-angka dalam kertas itu secara otomatis memang canggih, difoto dokumennya, dia akan mentabulasi secara otomatis. Nah, saya sangat mengapresiasi KPU karena ini adalah metode baru yang lebih mudah dibanding metode pada saat saya di KPU. Di sini ada nggak yang mantan PPK, PPS ya, atau pernah mungkin kerja di KPU sebagai staf ya? Anda pasti tahu bahwa pada saat pemilu kemarin itu kita tidak memiliki e-rekap otomatis. Yang ada adalah berita acara TPS itu dibawa ke KPU lalu diinput oleh petugas dalam sistem. Baru kemudian tabulasi elektronik itu secara otomatis menyajikan angka-angka. Pada saat saya pilkada DKI, dulu kami pilkada DKI, kami bisa menyelesaikan situng dalam 24 jam dari 13.000 TPS. Jadi berhasil memang situng di beberapa tempat yang memiliki pertama sumber daya yang banyak. Sumber daya itu dalam bentuk uang dan SDM, dan jarak yang tidak terlalu jauh antara lokasi TPS dengan pusat penghitungan input data situng tersebut. Kenapa DKI itu berhasil? Ya wajar, pada saat itu tukang input datanya saja 300 personel kita bayar. Lalu kita tempatkan dalam sebuah hotel, komputernya juga ada 300 komputer, dan dalam 24 jam semuanya selesai diinput. Jarak antara TPS ke tempat counting center juga gak jauh-jauh amat. Semua orang bisa, yang penting bawa motor gitu ya, jemput hasil TPS di kelurahan, di 267 kelurahan, selesai. Walaupun di kelurahan itu ada 100 TPS, ada yang 200 TPS, itu tetap selesai. Pertama karena itu pilkada, kedua karena kami punya uang untuk operasi bagaimana supaya seluruh berita acara itu dikumpulkan dan diinput. Kalau sekarang Sirekap itu lebih canggih. Jadi foto berita acara di TPS dimasukkan ke dalam sistem, langsung menghitung sendiri, nggak perlu yang namanya personel input itu. Jadi menurut saya sebenarnya dia adalah sistem yang jauh lebih efisien bahkan dari situng. Tapi kelemahannya adalah kalau situng itu menginput data ya dari berita acara diinput oleh orang-orang yang jumlahnya sangat banyak dalam waktu yang cepat. Kalau Sirekap ini difoto dengan resiko hasil foto kalau misalnya handphonenya kualitasnya beda-beda akan berbeda. Dan dalam beberapa simulasi ada yang difoto ya, misalnya saya dan Pak Supriyadi pakai handphone masing-masing ya. Pada saat pakai handphone saya dan saya masukkan dalam sistem Sirekap, angka 9 itu dibaca ya angka 9. Tapi pada saat pakai HP Pak Supriyadi, angka 9 ditabulasi menjadi angka 6. Jadi ini yang cerita bukan saya, yang cerita Bawaslu daerah pada saat saya menjadi fasilitator lapor. Jadi menurut saya jangan-jangan Sirekap ini sebenarnya betul-betul bagus sebagai sebuah konsep sistem, tapi dia belum teruji betul. Jadi harus ditrial terus-menerus karena berbahaya kalau Sirekap itu belum teruji lalu dipaksakan sebagai satu-satunya sistem penghitungan resmi. Karena itu kami dari Koalisi Masyarakat Sipil juga ada KIP di situ, ada JPPR di situ, ada Pak Hadar di situ dari Netgrid dan kawan-kawan, kemudian menyuarakan supaya mempertimbangkan masih ada alternatif atau sistem manual di mana ada berita acara yang hard copy itu masih berlaku ya. Supaya kalau misalnya terjadi kendala terhadap Sirekap atau banyak jaringan juga tidak punya internet lalu gagal merekam Sirekap,
masih ada hasil manual yang dipegang oleh semua stakeholder dalam TPS, baik itu penyelenggara, pengawas, dan saksi-saksi. Nah itu rekan-rekan sekalian, kalau saya ingin sekali mendengar pendapat teman-teman, terutama pemantau dari semuanya, baik Netfit, KIPP, dan JPPR, apa pendapat Anda tentang situasi yang kita hadapi sekarang ini ya. Di satu sisi kita ingin maju ke depan, di mana kita ingin penggunaan teknologi ini akan menjadi alternatif utama di masa depan, karena ini yang lebih diandalkan untuk meminimalisir tadi biaya, waktu, dan potensi kecurangan. Kalau masih menggunakan tenaga manusia, itu sebenarnya kita masih mengeluarkan biaya yang besar, waktu yang lama, dan juga potensi kecurangan itu lebih tinggi. Ya, karena manusia itu banyak akalnya dan bisa diakal-akali. Selama saya di KPU itu saya menemukan banyak petugas yang berani mengubah. Kalau saya bilang banyak di sini, banyak, sampai dalam pleno kami itu kami berhasil menelusuri kecurangan itu, dan kemudian itu ternyata mengubah perolehan kursi. Ada yang internal partai, ada yang antar partai. Kenapa? Ya karena kita tidak selalu bisa percaya bahwa semua orang itu baiknya. Potensi kecurangan itu selalu ada. Tapi kalau kita menggunakan teknologi, tidak akan ada celah di situ. Dengan syarat teknologi itu betul-betul teruji dan kemudian betul-betul didukung dengan yang tadi Pak Supriyadi bilang, infrastruktur, internet, jaringan yang baik, yang bisa kemudian menunjang penggunaan teknologi itu sendiri. Jadi itu rekan-rekan sekalian, kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik kawan-kawan sekalian, menarik yang disampaikan oleh kedua narasumber kita pada malam hari ini. Sekali lagi kita berikan aplaus ya kepada kedua. Kawan-kawan sekalian, karena ini dialog, maka tentu kami yang ada di depan sini membutuhkan respon ya dari kawan-kawan sekalian atau tanggapan ya kepada kedua narasumber yang ada di depan sini. Disilakan bagi kawan-kawan yang ingin menanggapi, bertanya, atau kemudian memberikan perspektif untuk memperkaya dialog kita pada malam hari ini. Ada yang ingin memberikan tanggapan? Ya, disilakan. Ketua mungkin ada tanggapan? Silakan kawan-kawan sekalian yang ingin menanggapi dialog kita malam hari ini. Kawan-kawan Netfit dari kabupaten kota. Dari Netfit Sulut dulu, perwakilan. Silakan. Jangan saya absen ya, yang penting perwakilannya menanggapi tentang ini kan tema yang kalian angkat sendiri ya, ya saya yang meminta ya. Silakan menurut Anda itu bagaimana Indonesia dalam konteks penggunaan teknologi sesiap apa, terus apa ide-ide Anda untuk perbaikan sistem ke depan. Ayo, mungkin ketua bisa. Ini dua kemungkinan, udah paham semua atau udah sering denger jadinya kayaknya udah biasa ya tema-tema ini ya. Kalau tidak ada saya tunjuk ya, gak apa-apa ya. Minta ini divisi kepemiluannya Netfit Sulut siapa? Yakin. Atau ada yang
tidak jelas yang dijelaskan di sini menurut teman-teman? Ya, atau jangan-jangan sudah terlalu malam. Iya, kawan-kawan sekalian, kalau memang sudah tidak ada tanggapan, ya, untuk sesi terakhir ini kita minta closing statement lah, kira-kira dari kedua narasumber kita yang ada di depan sini. Silakan ya dari Pak Supriyadi mungkin. Ya, terima kasih. Pada prinsipnya sebenarnya digitalisasi ini penting untuk karena kita mengikuti zaman. Zaman sekarang adalah zaman yang kemudian era digital, zaman berkembang, maka dengan sendirinya seluruh aparatur atau seluruh sistem itu mengikuti. Nah, yang problem seperti saya sampaikan, pertama penyesuaian regulasi juga, karena sudah zaman now, regulasinya masih old. Ini yang harus kita dorong, terutama teman-teman yang kemudian pegiat-pegiat pemilu yang concern untuk bisa menyuarakan ini. Kalau kami penyelenggara terlalu domain terlalu agresif dalam urusan ini, terkesan ada kepentingan yang padahal ini demi kepentingan bangsa dan negara kita. Kemudian bagaimana kita mengedukasi masyarakat, mengedukasi soal kepercayaan, soal trust publik terhadap sistem ini. Orang kan terkadang melihat hal-hal yang mungkin hanya mendengar hal-hal yang sepihak, kemudian tidak lagi percaya soal teknologi itu. Ini penting untuk dilakukan oleh kita semua. Yang terpenting terakhir adalah soal sistem fasilitas atau sarana pendukung. Ini harus benar-benar menjadi komitmen luhur, terutama pemerintah sebagai pemangku kepentingan untuk menyiapkan sarana prasarana itu. Karena sebaik-baiknya apapun yang kita rencanakan kemudian tidak didukung, pasti akan menjadi problem. Dan yang melaksanakan, menjadi inisiator untuk pelaksanaan ini diserang. Padahal sistemnya sudah baik, tapi fasilitasnya belum memadai. Fasilitas sarana telekomunikasi ini kan tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab penyelenggara sebenarnya. Ini yang harus dia didorong. Mungkin 3 hal itu yang penting untuk menjadi atensi kita semua, untuk bisa paling tidak, kalaupun belum sekarang pada pemilu nanti atau pada pemilihan nanti, pada pemilu daerah, karena dalam rancangan undang-undang ada 2 etapa, pemilu nasional dan pemilu daerah, ini bisa terwujud. Mungkin mulai dari deklarasi atau diskusi kita di Lampung ini menjadi motor untuk kepentingan kita bersama di Indonesia. Terima kasih. Selamat malam buat kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung saja ke Mbak Berlian memberikan closing statement. Iya, Bapak Ibu sekalian, dalam seri kelas pemilu ini akan ada tugas untuk menulis ya. Jadi malam ini kita tutup di sini dulu untuk pembukaan diskusi ini. Yang penting teman-teman harus memiliki pandangan ke depan tentang inovasi-inovasi yang harus diadopsi oleh KPU dan Bawaslu. Kenapa? Karena kita semua sebenarnya dalam forum ini saya kira tidak hanya Netfit, KIP dan JPPN itu, fungsi pemantauan saat ini sudah bertransformasi ya, yang dulunya sebagai alat untuk sudah bertambah, yang dulunya alat untuk memberikan opini terhadap legitimasi pemilu atau sebagai alat perlawanan terhadap pemilu yang tidak jujur dan adil ya. Tetapi sekarang sebenarnya peran pemantau itu lebih pada memberikan masukan-masukan dan rekomendasi yang bisa membantu improvisasi sistem dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi bisa membantu bagaimana administrasi pemilu kita menjadi lebih berkualitas dan didukung dengan data dan kajian-kajian dan hasil pemantauan. Karena itu saya ingin dalam forum ini kita semua berkomitmen untuk mendukung KPU dan Bawaslu dalam penggunaan teknologi informasi yang layak dan bisa dipercaya.
Dan kalau kita bisa berhasil ya, pemilu yang akan datang itu kita berhasil menambah poin atau menambah kebijakan yang lebih progresif terkait dengan teknologi informasi, saya yakin akan lebih minim tingkat kecurangan, akan lebih hemat, dan akan lebih cepat kita mengetahui hasil pemilu. Jadi tujuan-tujuan itu yang harus dikedepankan. Saya sangat apresiasi untuk kelas diskusi seri kelas pemilu ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua, dan kita akan meneruskan besok ya untuk tema-tema yang lebih spesifik, dan bahan bacaannya sudah saya kirim. Mudah-mudahan teman-teman sudah baca supaya bisa menjadi bekal untuk bahan diskusi esok hari. Kurang lebihnya mohon maaf rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah closing statement dari kedua narasumber kita. Dengan begitu terakhir dialog pemilu kita malam hari ini. Sekali lagi kita berikan applause yang meriah kepada kedua narasumber. Terima kasih. Mudah-mudahan memang apa yang disampaikan itu bisa menambah wawasan serta khazanah kita terkait dengan digitalisasi pemilu di Indonesia, dan juga soal tema-tema kepemiluan yang mungkin sementara kita geluti hari ini. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada kedua narasumber, Pak Supriyadi telah bersama-sama, dan juga Mbak Dahlia Umar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian.